Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani dengan NIM 1053111022820. Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi keterampilan menulis. Nah, mengapa harus menulis? Membaca membuat kita mengenal dunia, maka menulis membuat dunia mengenal kita. Hakikat menulis. Pengertian: suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis atau kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Fungsi dan tujuan: personal, instrumental, interaksional, informatif, heuristik, dan estetik. Manfaat: mengembangkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian mengorganisasikan informasi. Fungsi dan tujuan menulis. 1. Fungsi personal: mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan yang diungkapkan melalui tulisan, misalnya buku harian. Kedua, fungsi instrumental: memengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 3. Fungsi interaksional: menjalin hubungan sosial. Keempat, fungsi informatif: menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Kelima, fungsi heuristik: belajar memperoleh informasi. 6. Fungsi estetik: mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Mitos menulis. Mengapa malas menulis? Karena tidak tahu tujuan menulis, merasa tidak berbakat dalam menulis, tidak tahu bagaimana menulis, mengerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci. Mitos: menulis itu mudah. Kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Menulis harus sekali jadi, siapapun dapat mengerjakan menulis. Pendekatan dalam menulis: pendekatan frekuensi, pendekatan gramatikal, pendekatan koreksi, dan pendekatan formal. Setiap pendekatan memiliki sisi-sisi kekuatan. Menulis sebagai proses. Sebagai proses, menulis memerlukan pemahaman yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pra-penulisan: di mana pra-penulisan ini kita merancang tulisan sesuai keperluan dan tujuan dalam bentuk kerangka karangan. Penulisan: mengembangkan kerangka menjadi draft rancangan yang komplit. Pasca penulisan: memastikan draft tulisan memiliki kebenaran data, tidak ada kesalahan ejaan atau pilihan kata. Pilihan kata: dalam memilih kata terdapat 3 hal penting, yakni ketepatan, kesesuaian, dan kebenaran. Sebagai simbol bahasa yang bermakna, dalam sebuah kata terkandung makna, nilai rasa, dan keselarasan bentuk kata. Keberhasilan tulisan ditentukan oleh penulis, pesan yang disampaikan, medium yang digunakan, dan pembaca. Keempatnya saling mengait. Bekal penulis: kekayaan perbendaharaan kata dan kepekaan bahasa atas nuansa makna setiap kata dan dampaknya bagi pembaca. Panduan memilih kata: membedakan kata donatif dan konotatif. Mencermati kata-kata bersinonim, memperhatikan pergeseran atau perubahan makna yang terjadi,
Mencermati kata-kata teknis dan populer. Mencermati penggunaan kata abstrak dan konkret. Memperhatikan kata-kata umum dan khusus. Menggunakan kata dengan hemat. Mewaspadai kata-kata yang belum umum dipakai. Mencermati penggunaan bentuk baku dan tidak baku menggunakan maja secara cermat. Kalimat efektif. Kalimat efektif ini kalimat yang mampu mewakili gagasan, pikiran, dan perasaan penulis sehingga dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan penulisannya. Membangun kalimat efektif. Terdapat dua prinsip dasar membangun kalimat efektif, yakni kepaduan dan kevariasian. Kepaduan, kologisan, kehematan, dan kesejajaran. Kevariasian, pola kalimat, penekanan, jenis atau bentuk kalimat, diksi, kelompok kata, bahkan klausa. Variasi digunakan untuk memperoleh efek tertentu. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai keterampilan menulis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah haq fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.